Silakan present saya di sini. Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Iya. Kalau hubungannya dengan orang tua di rumah sebelum datang ke sini bagaimana? Sehat. Hubungannya sehat. Atau ada yang dimarahi sebelum ke sini? Karena tidak cuci piring? Iya. Oke. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca doa dalam hati masing-masing. Oke, baik. Dicek kanan kirinya. Apakah hadir semuanya? Iya. Oke, saya mau mengecek melalui absen. Kalau saya menyebut nama teman-teman yang disampaikan itu adalah quotes terbaiknya. Paham? Iya. Rini Saputri. Quotes-nya. Oke, tetap semangat dalam belajar. Firman. Oke, apa quotes-nya hari ini? Oke, maksudnya? Sekarang memanfaatkan usaha semaksimal mungkin. Ya. Mencapai impian yang lebih baik. Oke, baik ya. Syahrul Barak. Oh, luar biasa filosofi sekali ya. Berat sekali bagi kita hari ini. Oke, baik, tepuk satu. Kalau saya bilang tepuk satu, bilang yes. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat. Oke, baik. Sebelum itu saya mau mengingat atau merecall kembali materi kita pekan lalu itu berkaitan dengan pendidikan formal. Ya, dan hari ini kita akan berbicara tentang pendidikan informal dalam keluarga. Kenapa tadi saya bertanya tentang hubungan teman-teman di rumah sebelum masuk ke sini? Itu karena ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada tiga. Ya. Yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi tiga tipe pola asuh. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi tiga pola asuh tadi, lalu kemudian mengidentifikasi masalahnya. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menemukan solusi. Jadi tiga ini yang kemudian kita akan bawa sebelum keluar dari ruangan ini. Jadi kalau sudah dapat masalah di luar, itu teman-teman sudah mampu mengidentifikasi dengan baik solusi masalah, lalu solusi apa yang diberikan. Paham ya? Baik. Ya, jadi ini ada tiga pola asuh. Pola asuh yang teman-teman bisa lihat di slide, ada pola asuh demokrasi, ada pola asuh otoriter, dan yang terakhir ada pola asuh permisif. Ya, saya jelaskan singkat berkaitan dengan tiga pola asuh ini. Ya, tadi tujuan pembelajaran kita sudah saya jelaskan singkat. Ya. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya, kalau melihat foto seperti ini, ya atau video lah, apa yang terjadi di rumah kira-kira kalau modelnya seperti ini? Angkat tangannya. Oke, silakan Syahrul. Pertengkaran dalam rumah tangga. Iya, pertengkaran dalam rumah tangga. Ada jawaban lain? Silahkan Firman. Memberikan informasi kepada kita bahwa kenyamanan seorang anak dalam rumah tangga karena hubungan orang tua si anak ini kurang baik, artinya mengganggu psikologi anak dalam rumah tangga. Betul sekali ya, yang disampaikan Syahrul dan juga Firman itu selaras ya. Artinya
Kalau modelnya seperti ini menyebabkan anak menjadi stres, agresif, bahkan kalau istilah Instagram sekarang ya, mental illness, penyakit mental. Ya, kalau kita sering dimarahi di rumah. Kalau dari perempuannya ada yang mau memberikan pendapat? Silakan Rini Saputri. Dengan adanya gambar tersebut, saya dapat simpulkan bahwa pertengkaran yang dilakukan oleh orang tua di depan anak itu dapat mengganggu psikologi anak. Oke, betul sekali. Jadi yang disampaikan 3 orang temannya sebagai perwakilan itu sudah luar biasa ya, memberikan gambaran. Sepertinya saya tidak perlu menjelaskan panjang ya, teman-teman sudah paham sepertinya. Apalagi di RPS kemarin saya sudah di pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa hari ini kita ada pertemuan ke-7 dan membahas tentang pendidikan informal. Baik, lanjut. Nah, ini ada quotes sedikit sebelum kita lanjut. Philip menyebut bahwa keluarga itu adalah school of love, sekolah cinta. Ya. Kalau di agama itu disebut madrasah mawaddah warahmah, tempatnya memunculkan cinta dan juga kasih sayang. Jadi kalau tidak ketemu tidak ketemu pola asuh yang seperti ini dalam keluarga berarti tidak sesuai atau tidak selaras dengan yang disebutkan Philip dan juga yang disampaikan di dalam Al-Quran. Betul. Lanjut. Nah, yang pertama adalah pola asuh otoriter. Pernah dengar istilah otoriter? Pernah, ya. Pola asuh otoriter itu orang tua bertanggung jawab. Tapi apa kekurangannya? Dia tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat. Saya mau A, jangan. Saya mau B, no. Nah, itu tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeluarkan pendapat. Pernah di posisi itu? Pernah. Iya, jujur sekali. Oke, lanjut ke pola asuh yang kedua. Sebagai contoh nanti teman-teman pola asuh demokrasi. Pola asuh demokrasi jauh lebih di atas tingkatannya dari pola asuh otoriter. Iya. Pola asuh demokrasi seperti apa? Pola asuh demokrasi itu lebih kooperatif. Ya, memberikan kesempatan pada anak mengeksplor dirinya. Ya, kalau pola asuh demokrasi seperti ini jauh lebih positif dari pola asuh otoriter. Kemudian yang ketiga, pola asuh permisif. Kalau pola asuh permisif terserah, ya. Seperti I have no parents. Saya seperti tidak punya orang tua karena tidak ada keterlibatan mereka dalam tumbuh kembangnya anak. Baik. Tepuk satu. Iya. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Tepuk empat. Iya. Baik, silakan berdiri semuanya. Di samping kursinya. Iya. Kalau saya bilang atas, kalian tunduk ke bawah, ya, kebalikannya. Tapi kalau saya bilang kanan, ya tetap kanan. Kiri, tetap ke kiri. Tapi kalau atas bawah, duduk berdiri itu kebalikannya. Duduk kembali. Duduk kembali. Duduk dulu maksud saya. Iya. Sepertinya instruksinya kurang. Iya. Duduk. Berdiri. Duduk. Kanan. Siapa yang salah? Tolong konsentrasi. Iya. Tepuk tiga. Tepuk tiga semangat. Ulang tepuk tiga. Duduk. Kalau saya bilang ikuti apa yang saya tunjukkan, jangan ikuti apa yang saya katakan. Paham? Ikuti apa yang saya tunjukkan, jangan ikuti apa yang saya katakan. Silakan bagi kelompoknya menjadi 3,
Oke, ulang dulu. Bagi kelompoknya menjadi 3. Tolong gabung. Ya, tinggalkan tempatnya. Iya. Belum pas. Bagi kelompoknya menjadi 4. Tiga. Bagi kelompoknya menjadi 4 tadi. 1, 2, 3. Ini kenapa laki-laki semua? Sengaja. Besti ya. Ada yang mau tukeran? Oh iya. Oke, cukup. Iya. Angkat tangannya semua. Buat dalam bentuk pistol. Dalam bentuk pistol. Kalau saya bilang tunjuk temannya, satu dari temannya ditunjuk terus bunyinya door. Oke? Paham? Iya. Mengerti? Oke, angkat tangannya tinggi. Pilih atau belum, saya bilang 1, 2, 3. Tunjuk temannya yang ingin dijadikan ketua kelompok. 1, 2, 3. Door. Teman kelompoknya. Oke. Iya, siapa yang tunjuk silakan maju 3 orang. Silakan lebih cepat 3 orang yang sudah ditunjuk, yang lain silakan duduk. 3 orang yang ditunjuk siapa? Iya. Jadi sudah ada 3 perwakilan. Sudah ada 3 perwakilan yang kita dapatkan untuk mewakili teman-teman. Ya, ini tadi kita sudah membahas sedikit berkaitan dengan pola asuh permisif, apalagi pola asuh otoriter dan juga pola asuh demokrasi. Silakan ambil. Saya meminta teman-teman untuk mencari informasi berkaitan dengan ciri-ciri dari 3 pola asuh yang ada. Oh, ciri-ciri pola asuh demokrasi apa? Ciri-ciri pola asuh permisif apa? Ya, saya beri waktu 3 menit, silakan boleh explore melalui internet. Silakan. Saya beri waktu 3 menit. Silakan diskusi dengan temannya. Kursinya boleh digeser. Baik. Sudah? Sudah ada? Lebih cepat ya. Lebih cepat tulis saja. Lebih cepat. Kalau dibilang selesai sudah. Oke, lebih cepat. Sudah selesai yang sudah angkat kertasnya. Ini ada tempelannya, boleh ditempel di 1, 2, 3. Sekarang ini ada plasternya. Ibu sudah fasilitasi plaster 3 buah. Silakan. 1, 2. Cepat. Ya, silakan maju. Ibu hitung 1 sampai 3. Semua aktivitas, tidak ada lagi aktivitas tulis menulis, searching di Google. Kita sudah selesaikan aktivitas diskusi. Silakan. 1, 2, 3.
tiga kelompok tadi itu kita sudah berikan kesempatan untuk menulis tentang ciri-ciri pola asuh. Ya, ciri-ciri pola asuh permisif, pola asuh otoriter dan juga pola asuh demokrasi. Baik, kalau nanti dari tim pola asuh demokrasi menjelaskan materinya, teman-teman yang lain boleh menanggapi, ya. Silakan. Yang dari demokrasi. Di sini. Ya, biar teman-teman yang lain melihat. Berdasarkan pengamatan gambar yang kami lakukan, kami melihat bahwa gambar yang telah ditunjukkan ini yakni pola asuh demokrasi yang sebagaimana memberikan kesempatan kepada anak untuk mengenali teknologi yang digunakan oleh orang tuanya, memberikan kesempatan untuk misalkan menjelaskan bahwasanya ini kita gunakan untuk aplikasi ini kita gunakan misalkan untuk mengedit sebuah foto atau yang ini untuk mengambil gambar dan sebagainya. Kemudian selanjutnya pola asuh demokrasi ini sangat membantu seorang anak untuk mengenali sesuatu hal lebih mudah karena dibantu oleh orang tua dan ada dorongan dari orang tua. Izin sedikit penjelasan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya, kita berikan tepukan yang banyak untuk kelompok demokrasi. Baik, silakan duduk. Ada dari kelompok 2 silakan lebih cepat dari kelompok 1. Kasih penjelasan. Silakan Firman. Ya, jangan malu-malu. Oke, sudah ya? Sudah. Ada pertanyaan untuk kelompok pola asuh permisif, pola asuh otoriter dan juga pola asuh demokrasi. Silakan naik. Yang tadi 3 perwakilan, ada yang ingin bertanya, silakan Rini. Untuk ketiga kelompok dari kelompok yang berbeda dengan kelompok Rini, silakan. Mengenai pola asuh demokrasi, apa saja masalah atau kendala yang dihadapi orang tua terhadap pola asuh demokrasi tersebut? Siap. Mungkin beberapa kendala yang dihadapi oleh orang tua yang memberikan metode pola asuh demokrasi. Sebagai orang tua, ketika kita memilih pola asuh demokrasi, berarti kita harus demokratis di dalam keluarga. Ada beberapa kendala, misalkan ketika orang tua keluar bekerja dan anak-anak kita di rumah mempunyai problem, otomatis anak kita itu mencari kebiasaan ketergantungan kepada orang tua yang bahwasanya membutuhkan pertolongan dari orang tua atau petunjuk dari orang tua. Nah, itu yang membuat kesusahan di dalam keluarga demokrasi. Oke, baik. Jadi tadi ada beberapa teman yang sudah bertanya berkaitan dengan 3 pola asuh orang tua. Ya, jadi tadi sudah dari Syahrul Barak, dari Firman dan juga Novita sudah memberikan penjelasan singkat atau respon dari tanggapan yang teman-teman sudah sampaikan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang ciri-ciri atau kita bicara tentang tipe pola asuh yang mungkin terjadi di rumah, itu adalah pola asuh yang sudah bisa kita identifikasi. Kalau ini adalah pola asuh permisif, pola asuh otoriter dan juga pola asuh demokrasi. Jadi 3 orang ini kita akan minta untuk mendemonstrasikan
Ya, kira-kira kalau orang tuanya marah di rumah pakai bahasa Jeneponto, pakai bahasa lokal langsung di sini. Silakan. Kalau lagi marah, ya, disimulasikan ya. Terserah mau pilih Pak Asuh memilih pola asuh demokrasi atau pola asuh otoriter. Silakan lebih cepat, boleh? Bagaimana itu? Karina. Boleh juga sesuatu karena tapi sekarang pembelajaran tuh. Belajar lu juga ingat. Ini rumah air pertama tuh. Ya. Jadi kalau terima kok. Siapa namanya yang cewek? Jadi pendapat orang menggunakan untuk berdiskusi, untuk mengkaji ilmu, belajar kok. Iya Bapak. Jangan bertambah-tambah kok. Oke, tepuk banyak. Oke, silakan duduk. Ya, walaupun saya sendiri tidak paham ya. Iya. Oke, baik. Selanjutnya sebagai bentuk evaluasi. Tadi kita sudah saya sudah memberikan informasi singkat, tidak apa-apa, modelnya tetap seperti itu. Kita sudah bahas tentang pola asuh demokrasi, pola asuh permisif, dan juga pola asuh otoriter. Silakan disimak. Ini diingat. Teman-temanku selalu senang kalau pulang ke rumah. Tapi aku justru takut. Papa dan Mama sering bertengkar. Kalau sudah bertengkar, suara mereka membuatku takut. Papa kasar dan sering memukuli Mama. Papa juga kasar kepadaku kalau sudah kesal. Aku sudah sering dipukuli Papa. Kadang aku bahkan tak tahu apa salahku. Nah, untuk mengecek pemahaman teman-teman semua, ya tadi ada video. Ya, saya melihat teman-teman semua aktif mencatat tiap poin yang disampaikan di dalam video tersebut. Baik, cara membagi atau saya tidak menunjuk nama ya berdasarkan kelompoknya tadi. Nah, kita apa? Ya, jadi kalau nanti pas berputar ada dari permisif atau langsung jawab ya. Dari siapa? Iya, kelompok demokrasi. Siapa kelompok demokrasi? Iya, ada 3 orang bukan 1 orang saja. Oke, bagian pertanyaan yang harus dijawab oleh kelompok demokrasi kita remove ya. Oke. Kelompok demokrasi itu membahas atau menjawab pertanyaan apa yang kamu pikirkan dari video tersebut. Selain Syahrul Barak boleh menjawab. Agung mungkin, silakan. Iya. Baik-baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, saya tentang video tersebut adalah bahwasanya anak-anak yang dalam video itu sangat tertekan oleh perilaku misalkan kedua orang tuanya yang sering saling cekcok di rumah tersebut. Oke, betul. Anak itu akan merasa tidak nyaman ketika anak itu pulang dari sekolah. Baik. Oke, untuk melanjutkan ke pertanyaan terakhir ya. Otoriter.
Ada? Kita remove. Dari auditor, pertanyaan kedua itu berkaitan dengan solusi. Iya, itu tadi tujuan belajar yang ketiga. Solusi kalau ada orang orang tua yang bersikap seperti itu dan mendapatkan kondisi anak yang bisa kita bilang itu lagi dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kalau kata Instagram seperti itu ya. Gimana? Tadi otoriter yang mana? Iya, silakan. Solusi yang dapat kita ambil dari kita tadi, seorang orang tua itu harus menjalin komunikasi yang baik. Betul sekali, menjalin komunikasi yang baik. Tepuk banyak. Iya, dari kelompok demokrasi kita berikan tepukan yang banyak. Lebih semangat. Dari kelompok otoriter lebih. Iya, dari kelompok permisif. Ini permisif sepertinya pesimis. Iya. Oke, baik. Ya, sebelum kita tutup, saya sedikit ingin memberikan penjelasan singkat bahwa ciri-ciri tipe atau pola asuh permisif itu tidak memberikan atau memberikan kebebasan yang apa istilahnya? Yang seluas-luasnya tanpa melibatkan diri sebagai orang tua. Kalau pola asuh demokrasi tadi seperti apa? Pola asuh demokrasi memberikan kebebasan. Ya, kalau tadi permisif, I have no parents. Sepertinya tidak punya orang tua. Kalau demokrasi itu melibatkan diri. Ya, anaknya dirangkul gitu. Kalau pola asuh otoriter, ya namanya otoriter ya. Sama kalau kita bahas tentang kekuasaan otoriter, ya. Artinya ada dominansi di situ. Orang tua yang sangat dominan, memberikan tekanan, ya. Itu adalah ciri dari pola asuh otoriter. Kalau kalian di rumah, kalau diidentifikasi dari 3 pola asuh itu kira-kira yang mana? Oh, Masya Allah, demokrasi. Ya, betul. Ada lagi yang lain yang Permisif. permisif. Iya, oke, beda-beda ya setiap rumah. Tapi tadi tujuan pembelajaran kita kalau tadi sudah tahu tentang 3 tipe, kemudian yang kedua mengidentifikasi masalah, yang ketiga kalau dapat orang tua yang permisif, kira-kira apa solusi yang bisa kita berikan? Termasuk Firman kalau di rumah kondisinya permisif, ya seperti apa solusi yang bisa kita berikan? Jadi setelah keluar dari ruangan ini, informasi berkaitan dengan 3 tipe pola asuh sudah teman-teman pahami. Jadi kalau sampai di rumah sudah mampu mengidentifikasi. Ibu jangan seperti itu, ayah jangan seperti itu, ya? Iya. Kalau kata dosen saya di sekolah, Diapnas itu bilang A, B, C, dan D. Gitu. Ini pola asuh permisif, ayah seperti ini, ayah seperti ini, harusnya seperti ini. Itu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Iya. Yang terakhir, saya minta teman-teman untuk mencari jurnal referensi di Google Scholar saya, teman-teman bisa cek. Itu berkaitan dengan pola asuh orang tua sebagai tambahan informasi selama 1 minggu ke depan. Di RPS kan depan kita membahas tentang materi lain lagi yang tentu ada kaitannya dengan materi ilmu pendidikan Islam. Baik, sebagai kesimpulan, ya, pendidikan yang keliru atau diistilahkan salah asuh itu akan menyebabkan gagal. Ya, kalau kita salah asuh di rumah, boleh jadi outputnya itu akan gagal. Iya, itu. Jadi tadi teman-teman juga bisa explore kesimpulan yang berbeda. Ya, tapi tidak keluar dari tujuan yang ingin kita capai hari ini. Kemudian ada quotes atau ada pesan yang ingin saya sampaikan sebelum keluar dari kelas ini, bahwa pendidikan itu tidak didesain simsalabim, tidak langsung jadi, ya.
ada proses yang panjang sekali itu yang kita lewati. Jangan sampai karena pola asuh yang salah itu akhirnya kita sebagai dampaknya anak tumbuh menjadi benih yang gagal. Kalau Instagram saya di Instagram saya pernah menyampaikan satu analogi bahwa pendidik itu seperti tukang kebun dan pendidikan itu adalah kebunnya. Kalau anak peserta didik itu adalah bibitnya, benihnya. Kalau anak sering disirami, ya maksudnya bibit itu sering disiram oleh si pendidik sebagai tukang kebun, ya itu pasti akan menumbuhkan, akan tumbuh jadi benih yang berhasil. Berbeda dengan tukang kebun yang membiarkan anak atau membiarkan benihnya begitu saja, itu lambat laun akan menjadi layu dan juga mati. Iya betul. Ada pola asuh atau ada proses pertumbuhan yang tidak baik. Termasuk kalau tahu pola asuh orang tua di rumah itu tidak selaras dengan teori yang disampaikan hari ini, tetap harus berbakti kepada kedua orang tua. Ya, karena ridho orang tua itu ada ridho Allah. Jadi ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Baik, paham sampai di sini? Baik. Tepuk satu, tepuk dua. Baik, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter yang D-nya kecil dan dokter yang D-nya besar. Dokter itu Ibu Dokter Latifah, dokter ya, itu yang maksud kita ya. Oke. Bagaimana teman-teman, anak-anakku, pembelajaran hari ini? Bagaimana? Luar biasa. Luar biasa sekali ya. Apakah sehari-hari sudah seperti itu juga? Betul, luar biasa. Kalau itu sudah bisa dilakukan sehari-hari dalam perkuliahan, hebat. Ya, luar biasa. Jadi panjenengan selaku calon guru pendidikan agama Islam, ya kan? Ya, ini semuanya prodi pendidikan agama Islam. Otomatis juga calon guru agama Islam. Kalau mengajar juga harus seperti beliau ini, ya. Bagaimana proses-proses pembelajaran itu bisa dilakukan secara aktif, interaktif, inovatif, dan menyenangkan, ya. Mulai dari kegiatan pendahuluannya, coba selaku calon guru, apa tadi yang harus dilakukan? Selaku calon guru, kegiatan pendahuluannya bagaimana yang harus dilakukan, apa saja? Pertama, tentunya bersalam. Yang kedua, menanyakan kabar. Yang ketiga, berdoa sebelum pembelajaran. Yang keempat, mengajak kehadiran. Sudah itu ada lagi pendapat apa yang ideal pembelajaran? Materi yang lalu diingat. Materi yang lalu diingat itu namanya apa? Resensi. Resensi. Apa namanya? Resensi ya. Jadi saya kira pengenalan resensi. Jadi di awal perkuliahan yang bagus, baik jadi guru atau jadi dosen, harus ada namanya persepsi. Persepsi membangkitkan pengetahuan peserta didik. Boleh dengan cara mengenalkan materi sebelumnya, boleh dengan cara membukukan materi yang akan disampaikan dengan pengalaman peserta didik di luar, di rumah, di lingkungannya sendiri, begitu. Namanya persepsi. Dan yang kedua apa selain persepsi sebelum masuk ada yang kita belajar? Motivasi. Ya,
ICT yang diberikan dalam rangka untuk membangkitkan suasana belajarnya yang menarik, yang semangat, gitu ya. Jadi kan nggak ngantuk selama berapa jam gitu ya. Luar biasa. Kemudian masuk pada inti pembelajaran. Bagaimana inti pembelajaran yang baik? Seorang guru yang baik dalam inti pembelajarannya memberikan apa saja? Dengan menggunakan apa? Dengan dapat ya. Intinya yang saya tangkap adalah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan peserta didik untuk memahami pelajaran. Dan yang kedua, pembelajaran yang disampaikan itu adalah real di kalangan kita semua selaku siswa. Dan inti dari pembelajaran tersebut adalah memberikan kita untuk bagaimana memanfaatkan kondisi-kondisi yang ada di lingkungan rumah tangga kita untuk bagaimana mampu problem solvingnya untuk menangani masalah itu. Ya, tetaplah ya. Baik, jadi dalam tim pembelajaran itu bagaimana seorang guru bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Jadi betul-betul bermakna bagi peserta didik. Beliau bisa anak-anak peserta didik bisa menyelesaikan masalahnya di sekitarnya juga, ketika di sekolah atau di kampus diberikan permasalahan yang sama. Sehingga teori itu tidak hanya abstrak ya, tapi bisa diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan metode pembelajaran yang kalau dalam kurikulum merdeka itu ada model-model pembelajaran yang sesuai dengan misalnya era merdeka. Apa model-model pembelajaran yang bagus yang digunakan dalam era kurikulum merdeka? Model-model pembelajaran apa saja? Pertama bisa diskusi. Ya. Kemudian dibantu oleh teknologi, informasi, dan pembelajaran sebaiknya bersama dengan alam. Sahabat dengan alam. Bagian untuk mengembangkan tidak jenuh dalam proses pembelajaran itu. Ini juga kurikulum merdeka ya. Kemudian mengajak kerjasama yang lebih baik, membangun emosional kepada pendidik dengan yang dididik, sehingga menganggap peserta didik dengan guru dijadikan sebagai sahabat untuk menyampaikan apa-apa yang belum dipahami dan perlu dikuatkan. Oke, baik. Ada prinsipnya bisa masuk ya pendapatnya, tapi ada beberapa model pembelajaran yang perlu kita kenal. Apa saja? PBL. Pernah dengar? PBL. Problem based learning ya. Problem based learning ya. Tadi sebenarnya dijelaskan itu kalau disebut teorinya adalah problem based learning. Bagaimana mengajak anak-anak untuk studi kasus, menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Anak-anak diajak berpikir kritis ya. PBL namanya ya. Problem based learning. Akan disetting apa itu PBL, sintangnya PBL itu seperti apa ya. Ada sintang atau langkah-langkah dalam PBL. Yang kedua, PJBL. Pernah dengar? PJBL. Apa? Project Based Learning. Pembelajaran berbasis project atau penugasan. Oke, jadi silakan disinggung ya. Apa saja singkatannya, langkah-langkah kegiatan menggunakan PJBL. Jadi itu harus kita sesuaikan ya, karena itu kurikulum merdeka. Kita sekarang hidup di kurikulum merdeka. Ya. Jadi 1 PBL, 2 PJBL, 3 namanya inquiry learning. Ya. Pembelajaran dengan penggalian. Jadi anak diajak untuk bagaimana menemukan permasalahannya sendiri, menemukan hal-hal yang sedang dibahas ya, biar dia bisa mencari solusinya sendiri. Inquiry learning. Yang keempat apa? Discovery learning.
hampir sama dengan Iqaidil ini ya. Belajar menemukan, belajar penggalian ya. Anak diajak untuk ke perpustakaan untuk mencari hal-hal yang ilmiah yang harus ditemukan ya. Diajak ke alam untuk langsung mengalami ya apa yang seharusnya dibahas kemudian langsung pada objeknya. Itu Iqaidil learning dan discovery learning ya. Jadi minimal ada 4 ilmu yang harus diterapkan dalam kurikulum mereka, model dan metode belajarnya. Apa tadi yang pertama? PBL atau problem based learning. Dua, PBL atau project based learning. Empat, tiga, dalam proses ini pembelajaran kita gunakanlah di antara 4 metode pembelajaran itu ya. Kemudian selain dengan metode pembelajaran yang 4 itu diantaranya atau yang terinteraktif tadi ya, menggunakan media, teknologi ya, kemudian intinya yang zaman sekarang kan dengan memberdayakan internet ya, tadi kan sudah luar biasa ya, menggunakan video ya, kemudian kalau dalam apa itu materi-materinya itu mas dengan video tadi dengan 5 PPT ya, itu sudah memberdayakan internet media yang luar biasa ya. Menggunakan sudah apa? Smart TV ya. Ini kalau ada di setiap kelas juga. Mulai sisa-sisa ini nanti dilanjutkan ya. Oke, itu dalam prosesnya kegiatan ini. Sekarang ini kegiatan penutup atau kegiatan akhir. Apa yang seharusnya ada di kegiatan akhir kalau guru itu mengajar? Ada lagi? Belajar berikutnya penjelasan. Ada lagi? Motivasi lagi. Oke. Itu semua. Jadi kesimpulan, penegasan, menjelaskan materi selanjutnya, terus berikutnya. Satu lagi yang belum. Materi yang akan datang, satu lagi yang belum. Ya, satu lagi belum, yang inti. Melakukan refleksi. Melakukan refleksi. Yang paling penting itu. Jadi refleksi itu apa sebenarnya? Memutar kembali. Iya, memutar kembali boleh. Intinya mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita pelajari, apa yang kita dapatkan, apa yang kita dapatkan, lalu selanjutnya apa yang harus kita lakukan. Setelah kita tahu, bahwa asnya ada 3, ada demokratis, ada otoriter, ada permisi, lalu seharusnya kita harus bagaimana kalau kita sebagai pendidik ya. Atau harus sekali kata jadi orang tua. Tadi kan sudah dilakukan oleh Ibu Dokter ya, refleksi itu. Tapi kan jenengan ya saya tanya ini. Dan saya jawab bahwa yang dilakukan katanya adalah refleksi. Sudah dilakukan ya. Tapi itu namanya adalah refleksi. Kita harus tahu refleksi ya. Menata kembali, mengambil pelajaran dari apa yang sudah dipelajari tadi, apa yang kita pahami. Apa yang harus kita lakukan. Terima kasih anak-anakku. Saya Mas, semoga kalian sukses semuanya. Bisa lulus tepat waktu. Jadi anak-anaknya yang tercapai cita-citanya. Digampangkan jodoh. Terima kasih. Luar biasa saya mendengar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Foto bersama dulu di sini ya.